Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Dan sebelum kita memulai pada pembelajaran hari ini, salah satu yang memimpin doa siapa? Saya, Bu. Ya, silakan. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Nah, untuk memulai pada hari ini, silakan siapkan alat tulisnya. Hari ini ada yang tidak masuk? Ibu akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu ya. Aimi Kamilah Riyadi, Hadir. Nazifah Kinanti, Hadir. Anissa Nurahmawati. Hadir. Alhamdulillah hari ini masuk semua, semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Hari ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian dari bentuk aljabar. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian bentuk aljabar serta masalah kontekstual yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Nah, sebelumnya Ibu ingin tahu apa sih pentingnya kita mempelajari tentang bentuk aljabar? Ada yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Iya, silakan Ayu. Untuk memudahkan pengoperasian yang rumit menjadi sederhana. Benar sekali, Ibu menambahkan ya, sebenarnya semenjak kita dari SD kita sudah mengenal bentuk aljabar. Contohnya 2 ditambah berapa yang menghasilkan 9? Ya? 7, betul. Berarti itu adalah salah satu bentuk dari aljabar. Nah, contoh lainnya adalah ketika misal Anissa mendapatkan uang saku dari orang tua setiap minggu itu 60.000. Nah, setiap hari Selasa dan hari Kamis Anissa ini melakukan kegiatan ekstrakurikuler yang mengharuskan Anissa tidak pulang ke rumah terlebih dahulu, sehingga orang tua dari Anissa menambahkan uang saku Anissa setiap minggunya 10.000. Nah, karena Anissa ini adalah anak yang rajin menabung, Anissa ingin menabung setiap minggunya itu 25.000. 25.000 ini didapatkan dari seluruh uang saku yang diterima. Nah, untuk bisa menabung 25.000, bagaimana caranya Anissa bisa mengatur keuangan Anissa supaya bisa menabung 25.000 per minggunya? Ini bisa dengan cara melakukan operasi pada bentuk aljabar yang akan kita pelajari hari ini. Maka dari itu, simak pertemuan pada hari ini dengan baik ya anak-anak. Sebelum kita membahas tentang materi inti pada hari ini, yaitu perkalian dan pembagian aljabar, masih ingat tidak pertemuan pada minggu lalu membahas tentang apa? Saya ingat Iya, Nisa? tentang penjumlahan dan pengurangan aljabar. Ya, betul sekali, tentang pengurangan dan penjumlahan aljabar. Sebelumnya, coba Ibu mempunyai bentuk aljabar 2x ditambah 4. Nah, masing-masing dari ini dan ini disebut dengan apa? Suku. Ini suku, ini juga suku. Lalu yang ini koefisien. Yang ini X ini apa? Variabel. Sedangkan yang 4 konstanta. Ya, jadi masih ingat ya. Terus selanjutnya coba hasil dari penjumlahan dan pengurangan
soal ini? Saya Bu. Iya, silakan Anissa. Sudah? Terima kasih Anissa. Ya, benar ya jawabannya. Jadi kita untuk menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar kita harus mengelompokkan masing-masing dari sukunya, suku yang sejenis. Kan ini yang sejenis berarti 3A dengan A. Ketika 3A ditambah A menghasilkan 4A. Nah, 5 ini ditambah dengan 2 menghasilkan 7. Begitu juga yang pengurangan. Yang pengurangan 3A dikurangi dengan A. Hasilnya 2A. Terus yang 5 dikurangi dengan 2. Hasilnya 3. Ini harus di dalam kurung ya supaya memudahkan. Nah, selanjutnya untuk pertemuan kita hari ini yaitu perkalian dan pembagian bentuk aljabar Ibu akan membagi anak-anak sekalian menjadi beberapa kelompok, di mana satu kelompoknya itu 3 sampai 4 anak. Ibu bagi Ayumi, Nasifa, dan Anissa menjadi satu kelompok ya. Selanjutnya, Ibu akan membagikan nih, di sini ada lembar permasalahan. Lembar permasalahan ini nanti anak-anak sekalian mengerjakannya secara berkelompok, secara bersama-sama selama 30 menit. Jangan lupa dilihat petunjuknya dan diselesaikan soalnya dengan baik. Mengerti? Mengerti. Silakan. Bu, saya mau tanya. Iya. Tanya apa? Yang nomor 2. Yang nomor 2, hanya mempunyai sebuah taman yang lebarnya 3A dan luasnya 21 kuadrat B. Uraikan kedua bentuk aljabar. Bentuk aljabarnya di situ apa aja? 3A Dan 21 A kuadrat B. Nah, bagaimana cara menguraikannya? Ini tuh 3A. Misal 3A berarti diuraikan menjadi 3 dikalikan A. Nah, sekarang tinggal yang 21 A kuadrat B. Terima kasih Bu. Iya.
yang sudah selesai mengerjakan? Sudah. Ya, coba silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Ayumi Kamila, Saya Nasifah Kinanti. Saya Anissa Nur. jawaban dari masalah 1. A. Luas kertas berbentuk persegi S kali S sama dengan X kali X sama dengan X kuadrat. B. Luas kertas berbentuk persegi panjang kali lebar sama dengan X kali 5 sama dengan 5X. C. Jumlah luas kedua kertas L1 ditambah L2 sama dengan X kuadrat ditambah 5X. D. Luas persegi panjang kali lebar X plus 5 dikali X sama dengan X dikali X plus 5 kali X sama dengan X kuadrat plus 5X. E. Cara perkalian bentuk aljabar A kali AX plus B sama dengan AX plus K kali B. F. Perkalian aljabar bentuk AX min B AX plus B kali CX plus D. AX plus B dikali CX plus D sama dengan AX kali CX plus D plus BX dikali CX plus D sama dengan AX dikali CX plus AX kali D plus BX dikali CX plus B kali D. G. Cara perkalian bentuk aljabar AX min B dikali AX plus B. AX min B dikali AX plus B sama dengan AX kali AX plus B plus min B dikali AX plus B. Hanya mempunyai sebuah taman dengan lebar 3A dan luas 21A kuadrat B. A. Lebar 3A, luas 21XA dikali A dikali A dikali B. B. Luas taman sama dengan P kali L. 21 A kuadrat B sama dengan P dikali 3A. P sama dengan 21 kuadrat A kuadrat B per 3A sama dengan 21 kali A kali B per 3 kali 4 kali A sama dengan 7 kali A kali B sama dengan 7 AB. C. Menyelesaikannya dengan menguraikan masing-masing 2 kali bentuk bentuk dan mengubah menjadi pecahan. 3. Tentukan hasil dari 2x kuadrat ditambah 7x dikurang 15 oleh x plus 5. Penyelesaian. Pertama, ubah 2x kuadrat ditambah 7x dikurang 15 oleh x ditambah 5 menjadi bentuk berikut. X plus 5 akar 2x kuadrat ditambah 7x dikurangi 15. Yang kedua, lakukan pembagian pada 2x kuadrat dengan x. 2x, x ditambah
5 akar 2x kuadrat ditambah 7x dikurangi 15. 3. Kalikan dengan x ditambah 5. Tulislah hasilnya di bawah ini. 2x kuadrat ditambah 7x dikurangi 15, kemudian kurangkan. 2x x ditambah 5 akar 2x kuadrat ditambah 7x dikurangi 15. 2x kuadrat ditambah 10x dikurangi menjadi min 3x dikurangi 15. 4. Lakukan pembagian lagi pada hasil pengurangannya dengan x ditambah 5. Tuliskan hasilnya di bagian atas. 2x kurangi 3x ditambah 5 akar 2x kuadrat ditambah 7x dikurangi 15. 2x kuadrat ditambah 10x dikurangi min 3x dikurangi 15. 5. Kalikan min 3 dengan x ditambah 5. Tuliskan hasilnya di bawah. Min 3x dikurangi 15, kemudian kurangkan. 2x dikurangi 3 x ditambah 5 akar 2x kuadrat ditambah 7x kurangi 15. 2x kuadrat ditambah 10x dikurangi min 3x dikurangi 15. Min 3x min 15 dikurangi menjadi 0. Kesimpulannya, hasil dari 2x kuadrat ditambah 7x dikurangi 15 oleh x ditambah 5 sama dengan 2x dikurangi 3. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Beri apresiasi untuk kelompok 2. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jadi hari ini Ibu akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini terkait dengan perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Nah, pada dasarnya perkalian dan pembagian bentuk aljabar ini anak-anak harus paham terkait konsep dari bentuk aljabar itu sendiri seperti tadi yang sudah dijelaskan, paham akan mana itu koefisien, mana itu variabel, mana itu konstanta dan suku. Selain itu juga harus paham operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, perkalian pada dasarnya itu mempunyai langkah-langkah dalam perkalian misal hasil secara umum hasil dari perkalian x ditambah a dikali dengan x ditambah b. Berarti hasilnya x dikalikan dengan x menghasilkan x kuadrat. Lalu x yang depan ini dikalikan dengan b menghasilkan bx. Lalu yang a dikalikan dengan yang depan x, hasilnya ditambah ax. Lalu yang a ini dikalikan dengan b, jadinya tambah ab. Contoh, x ditambah 2 dikalikan dengan x ditambah 3. Hasilnya x kuadrat lalu ditambah 2x lalu ditambah
kan x kuadrat ditambah 2x, lalu x kuadrat dikalikan dengan 3, berarti 3x, lalu 2 dikalikan dengan 3, 6. Mana suku yang sejenis? Variabel yang 2, suku yang 2x dan 3x. Jadinya menghasilkan x kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Paham? Selain itu, semua, misal contoh yang kedua ada konstanta 2 dikalikan dengan x plus 3, menghasilkan 2 ini dikalikan x yang depan dulu, jadinya 2x, lalu ditambah dengan 6. 2 dikali 3 sama dengan 6, gitu ya. Nah, di perkalian ini kita mengenal beberapa sifat seperti pada operasi penjumlahan. Misal yang pertama ada sifat komutatif. Pada operasi penjumlahan bentuk aljabar ada sifatnya, misal A ditambah B itu berarti sama dengan B ditambah A. Begitu juga dengan perkalian, berarti ketika perkalian A dikalikan dengan B sama saja B dikalikan dengan A. Yang kedua ada sifat asosiatif. Pada penjumlahan itu A ditambah B ditambah C. Asosiatif berarti kurungnya pindah jadi A ditambah B ditambah C. Lalu yang ketiga ada sifat distributif. A dikali dengan B tambah C, berarti menghasilkan A dikali B ditambah dengan A dikali C. Yang kedua ada pembagian. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2, pada masalah 2 bisa dibuka. Pada masalah 2 kan tertera lebarnya di situ 3A sama dengan 3A. Ketika diuraikan menjadi 3 dikali A. Nah, di situ mempunyai luas 21 A kuadrat B. Diuraikan menjadi 21 dikali A dikali A dikali B. Nah, kita mencari panjangnya. Luas itu kan panjang dikali dengan lebar. Berarti ketika kita mencari panjangnya, luas itu dibagi dengan lebar. Luasnya itu 21 dikali A dikali A dikali B dibagi dengan 3 kali A. Nah, pembagian secara sederhananya adalah membagi masing-masing bilangan itu yang sesuai dengan masing-masing suku yang sejenis. Jadi bilangan 21 ini dibagi dengan 3 menghasilkan 7. Nah, yang sejenis ini ada A dan yang atas ada A. Berarti menghasilkan 7 dikali A dikali B sama dengan 7 AB. Nah, konsep ini bisa diterapkan pada pembagian yang lebih kompleks. Seperti yang pada masalah 3 yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2 tadi. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jadi hari ini kita membahas tentang perkalian dan pembagian bentuk aljabar, dan cukup hari ini.
jangan lupa dipelajari materi selanjutnya, yaitu penyederhanaan bentuk aljabar. Nah, untuk mengerti setiap materinya, anak-anak juga harus memahami dari materi-materi sebelumnya, seperti pembahasan dari konsep aljabar itu sendiri, operasi penjumlahan dan pengurangan, dan hari ini kita membahas tentang perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Nah, untuk ke materi selanjutnya, anak-anak juga harus paham materi yang sudah ada di hari ini dan materi sebelumnya. Jadi sekian pertemuan pada hari ini. Ucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.